teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang. Ambil yang baik-baiknya aja teman-teman ya, buang yang buruknya. Kenapa seseorang ini masih sering mencari kamu? Yuk kita lihat ya, alasannya kenapa seseorang ini masih mencari kamu. Oke, guys, kenapa sampai dengan button of the deck-nya ya, two of air ya. Aku ngerasa dia ini masih ngebutuhin kamu ya, membutuhkan diri kamu. Kamu kalau jatuh cinta sama seseorang, sudah lama ngejalin hubungan sama orang tersebut, apakah kamu akan mudah untuk melupakannya? Apakah kamu akan sanggup gitu ya meninggalkan dia gitu dalam keadaan mungkin belum selesai hubungannya atau belum selesai perasaannya? Ya mungkin nggak peduli kalau sudah hilang perasaan cinta itu ya, tapi yang dirasakan seseorang ini, dia masih memiliki perasaan cinta sama kamu. Kenapa? Karena dia nggak bisa guys ya hidup tanpa kamu. Oke, tarot itu emang lucu ya. Tarot itu betul-betul lucu, menggambarkan situasi, perasaan, kondisi si seseorang yang sedang tidak bersama dengan kita. Kita diberitahu tentang alam bawah sadarnya, tentang apa yang sedang dirasakan, dipikirkan oleh seseorang tersebut terhadap kita. Dan ini adalah gambaran sosok ini tuh kenapa sampai detik ini masih sering mengejar kamu, mencari kamu. Ya, padahal mungkin di sini rasanya banyak air mata ya, dan juga perdebatan di dalam hubungan ini. Bahkan putus nyambung selalu ada mewarnai hubungan kalian. Ya, ini karena dia mencintai kamu. Energinya ya sudah terbiasa ya, selalu apa-apa sharingnya sama kamu. Kamu ini banyak mendengarkan, banyak mensupport dia ya, sehingga energinya membuat si seseorang ini kecanduan gitu ya, dan sangat sulit buat dia ini berdiri sendiri ya tanpa kamu. Tapi mungkin itu hanya dialami oleh orang-orang yang baru saja putus ataupun bercerai ya. Itu butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan keadaan ya, meskipun mungkin hubungannya sudah sangat lama putusnya, bercerainya, tapi karena masih ada kesan dari kenangan tersebut, pasti akan kembali berkomunikasi ya. Apalagi kalau kesan dalam hubungannya ini tentu saja berjalan dengan baik, karena yang terlihat saat ini sosok ini sudah jauh pergi ya dari kamu, tetapi perasaan hatinya ini tidak bisa pernah melupakan kamu ya. Dia selalu membawa kenangan apa yang pernah terlewati saat bersama dengan kamu ya, dibuang sayang gitu ya teman-teman ya, atau memang cukup berkesan ya. Ini sih aku ngeliat kayak kamu juga sih tulus sama orang ini ya, sehingga dia ini merasa bersyukur, merasa tersanjung ya, dan juga dia merasa istimewa menjadi sosok yang dicintai oleh kamu. Nah, oleh sebab itu dia juga mungkin merasa bangga ya bisa dicintai oleh kamu, sehingga membuat dia ini masih ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Ada energi kegairahan sih yang aku lihat di sini ya. Energi seseorang ini sama kamu memang bukan cuman cinta ya, karena dia juga memang ada semangat yang membara ya. Ini juga mungkin dihasilkan dari perasaan cintanya dia, sehingga dia kayak selalu gembira ya pada saat dia sedang dekat dengan kamu, dan dia bisa ngambek, tapi ngambeknya ini menimbulkan perasaan atau sensasi yang menyenangkan, karena nanti akan ada usaha atau upaya dari kamu untuk memperhatikan dia, menyayangi dia lebih dari sebelumnya atau lebih dari biasanya, yang membuat dia ini akan
mencari kesempatan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Dari perhatian yang kamu berikan tersebutlah membuat seseorang ini tuh diingin kembali dan kembali lagi berkomunikasi dengan kamu. Dia senang banget ngambek-ngambekan karena kamu tuh nggak pernah marah ya, nggak pernah emosi. Kamu sesabar itu dan kelembutan kamu juga membuat dia ini terus tertarik ke energi kamu dan terus kayak susah ya membandingin kamu dengan siapapun. Menurut dia kamu mempunyai kualitas yang jauh lebih di atas segalanya ya dibandingkan orang-orang yang pernah dia temui. Ada messenger of water ya, tentu saja kenapa dia masih ingin berkomunikasi denganmu, karena ada perasaan cinta dan ada ketertarikan emosional ya, dan memang dia mencintai kamu apa adanya, tidak melihat apa yang ada kekurangan pada dirimu dan apa yang kamu punyai ya, kelebihan apa yang kamu miliki. Dia betul-betul dari awal tuh suka sama kamu tuh dari pandangan pertama sampai dengan detik ini dia mengagumi kamu atau tertarik sama kamu itu ya. Ya udah karena mungkin kayak kok kenapa ya kok gue bisa suka banget sama orang ini. Terus udah berpisah nggak komunikasi masih kayak seneng gitu natepin foto kamu ya. Semua hal tentang kamu masih dia sukai, nggak ada yang dia sebelin dari kamu. Nah itu dia ya yang mendorong dia untuk ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, karena masih ada perasaan cinta yang besar yang dia miliki ke kamu. Ya meskipun itu tidak nampak, tidak bisa dia ucapkan, tapi dia menyimpan perasaan cinta kepada kamu, dan ini yang belum sampai dengan detik ini hilang di dia ya, yang menyebabkan dia ini selalu memiliki kegairahan kepada kamu ya, karena dorongan cinta ini juga, karena dorongan kerinduan ini juga muncul dia ingin berkomunikasi kembali dengan kamu. Kita lihat lagi energi seseorang yang apa sih kok dia masih ngejar kamu. The Garden. Apa ya, sikapmu yang hangat sih ya, perhatianmu yang jenaka, ada kemanjaanmu yang membuat dia juga kangen ya. Dia ya menyukai kamu dari ujung rambut kamu sampai ujung kaki, dia suka ya. Siapa kamu tuh dia kayak udah nggak peduli gitu. Aku ngerasa orang ini tuh memang sudah ini ya, sudah kayak terikat secara batin, bener-bener udah jatuh cintanya sama kamu tuh dari jauh, dari lama, dari semenjak awal kalian ini berkomunikasi sampai dengan detik ini. Dia terus mengagumi kamu karena keindahan kamu, apa yang kamu miliki ini ya. Aku ngerasa dia memandangmu ini kayak kok ini orang luar biasa banget ya, aneh. Ada tarikan di mana dia mengatakan bahwa ada satu kekuatan yang ada pada diri kamu yang membuat dia ini sulit banget untuk berpaling perasaannya sama kamu. Ya, kekuatan ini muncul ya karena entah dari mana datangnya, meskipun mungkin si perasaan cinta ini dia bisa mengendalikannya ya, tapi entah apa setiap kali memandang kamu, dia ngerasa kayak bahagia, seneng, kagum, bangga gitu ya. Itu yang membuat dia ini sangat kemungkinan besar susah melepas kamu. Oke, aku ngerasa juga di sini karena dia juga banyak dibantu oleh kamu ya. Ini terutama mungkin aku lihatnya kamu ini sangat teliti ya, sangat apa ya, kalau aku lihat tuh tahu gitu loh ya, tahu dia tuh dalam keadaan gimana, kayak apa, tanpa bicara, tanpa bertanya gitu sama dia, kamu bisa memenuhi apa sih yang menjadi impiannya dia. Bukannya matre ya dia itu ya, tapi kamu tuh bisa kayak memberikan hal itu dan membuat dia ini kayak gila lo, gue nggak ngomong lo padahal, tapi kok bisa ya gitu ya, selaras energinya sama kamu. Ini bukan masalah materi ya guys ya, masalah waktu. Kamu tuh selalu ada buat dia, karena aku ngerasa
orang ini tuh banyak sekali masalah ya, trouble dalam hidupnya itu nggak berhenti-berhenti, dan kamu ini adalah sosok orang yang bisa memandu dia ini keluar dari masalah gitu ya. Makanya dia kecanduan loh. Jauh dari kamu kayak susah buat dia ini ngelepasin masalah yang ada sama dia, justru kayak tambah banyak. Tapi pas dia datang, dia dekat dengan kamu, dia mulai terbuka satu demi satu, masalah itu mulai bisa terselesaikan. Bukan karena materi ya guys ya, tapi ada satu energi atau kekuatan yang kamu miliki yang membuat orang ini tuh percaya diri, paham ya? Kayak punya rasa bersyukur, ada perasaan, bahagia yang menyebabkan si afirmasi mengenai kelimpahan, kesuksesan itu tertarik gitu ya. Makanya kenapa dia merasa selalu beruntung di saat dia bersama dengan kamu. Oke, kalau ada yang GR di sini kamu adalah pembawa keberuntungan, ya memang benar, tapi kalau kamu tidak mengakuinya juga tidak apa-apa. Tapi itulah yang terjadi, energinya sangat membuat dia terlindungi dan dapat membantu dia ini keluar dari hal-hal yang membuat dia akan jatuh lebih buruk lagi. Tapi dia paham gitu siapa orang yang harus dia temui untuk bisa membuka aura hokinya, aura keberuntungannya, dan dia adalah kamu. Dengan kasih sayang yang kamu berikan, support yang kamu berikan sama dia ya, membuka peluang sukses ya buat dia. Jadi dia tuh selalu bersemangat, guys. Sekali lagi bukan karena materi, bukan karena support materi, melainkan memang kamu punya energi yang bikin dia ini ya intinya gini loh, kalau orang udah sayang ya, cuman dikasih kata-kata yang sederhana itu sudah mampu membuat orang itu yang dalam kesulitan itu mampu menyelesaikan semua masalahnya, sekalipun itu ada kaitannya dengan masalah hukum pidana atau hukum apa, perdata atau segala macam ya, kejahatan apapun itu kayak buat dia ini nggak takut ya. Kamu ini semacam aura penyejuk ya, yang membuat dirinya ini bisa tenang menjalani kehidupan, bahkan berani, apa ya, untuk mengambil resiko-resiko yang tentu saja dia, bisa saja kehilangan kamu gitu. Tapi ini dia berpikir bahwa, karena dia sangat ketergantungan, jadi dia ini kadang tidak mengindahkan ya hal-hal yang harus dihindari gitu loh ya. Mungkin dia juga harus diberitahu oleh kamu tentang apa ya, situasi ataupun juga kondisi yang kamu alami, supaya dia ini nggak ketergantungan sama kamu tuh terlalu berlebihan guys, karena ini juga akan membuat kamu kesusahan kalau dia terus-menerus bergantung pada kamu. Jadi kamu harus bisa memberikan informasi mengenai kesanggupan kamu, ataupun juga eh, apa ya, ada waktunya kamu bisa membagi, perhatian kepada dia, ada waktunya kamu ini juga, fokus ke dalam kegiatan atau pekerjaan kamu, karena dia kadang mengganggu dan itu membuat dia jadi kayak gimana ya, susah buat sukses kalau tidak, dibantu sama kamu ya. Aku ngerasanya gini, orang ini bakal cepat marah kalau kamu mengabaikan dia, ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Dia akan banyak sekali pikiran-pikiran negatif, pikiran busuk ya. Ya, jika kamu mulai marah ataupun juga berkata yang tidak dia inginkan ya, dia terbiasa dilemah lembutin sama kamu gitu. Beda mungkin kamu yang sering dijutekin ya, sedikit dikerasin, kamu masih bisa punya sikap yang sabar sama orang ini. Nah, hal itu tuh juga menyebabkan dia ini terbiasa diperlakukan seperti ini, jadinya nyaman ya. Jadinya dia kebiasaan tidak mau berubah. Nah, kalian tuh harus pelan-pelan ya memberitahu dia, dan masalah yang muncul yang masuk di dalam hubungan ini sedikit demi sedikit memberikan pelajaran dan pengalaman terhadap dia ya, sehingga dia pun juga melakukan sedikit demi sedikit perubahan itu ya, dari cara dia bagaimana menyimpan perasaannya dia ya. Jadi dia jarang sekali nanti ke depannya berkeluh kesah, dia akan lebih banyak memperhatikan keadaan kamu dan akan lebih apa ya, seperti gantian gitu loh, dia yang ingin memanjakan kamu gitu, terus juga pingin jadi seperti kamu lah, intinya seperti itu ya. Kalau kamu mungkin orang yang tanpa diminta memberi, dia ingin
nanti ke depannya atau jalannya akan seperti itu ya. Dan orangnya juga memang ngambekan ya. Ngambekan ini juga bikin kamu tambah mesra sama orang ini. Nanti setelah berantem justru malah tambah mesra, tambah romantis sama dia. Dan sifat ngambekannya ini ya cuman kamu yang bisa naklukin, cuman kamu yang bisa sabar dengan orang ini sehingga orang ini takluk sama kamu. Messenger of water, takluk, denger omongan kamu gitu ya. Walaupun kamu melotot, kamu marah nada agak kenceng dikit, dia udah langsung takut ataupun juga nggak banyak bicara ya. Dia bersikap seolah-olah seperti anak-anak yang bodoh yang belum mengerti tentang apa-apa ya, karena dia meminta dikasihani atau diperhatikan ya. Sosok ini sangat tergantung sama kamu karena dia sudah mencintai kamu dan harapannya udah besar banget sama kamu itu ya. Dan memang dia sudah terjebak di dalam cinta ini, di dalam kasih sayang yang kamu berikan, membuat dia ini jadi sebagai seseorang yang pesakitan yang harus terus dirawat oleh kamu ya. Karena cinta juga teman-teman, karena koneksi cinta yang tulus diantara kamu dan dia yang memberikan energi kepada orang ini kembali untuk komunikasi kepada kamu ya. Kamu tuh kayak apa ya, kayak walaupun dia dalam keadaan susah, masalah banyak, nggak pernah ngelepas genggaman tangan kamu ya. Kamu selalu support dia, terus kamu juga nggak pernah ngerendahin dia, bahkan juga belum pernah ya membuka aib, membongkar kekurangan yang dia punya. Justru kamu selalu memberikan, mensupport ya, yang membuat dia ini percaya diri, membuat dia ini semangat ya, bersinergi dalam kehidupan. Kamu adalah sosok yang mampu membuat dirinya dia ini berjalan di muka bumi ini kuat, percaya diri gitu ya, dan selalu banyak bersyukur. Kenapa dia mau kembali komunikasi sama kamu ya? Karena dia ingin bahagia, dan bahagianya dia ada di saat bersama dengan kamu. Oke, kita lihat ya guys ya. Sosok seperti apa sih dia ini? Seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Moon, orangnya perasa baperan ya, gampang apa sih, sedihan gimana sih gitu teman-teman ya. Orangnya itu sebetulnya banyak kesedihan ya, dari kecil mungkin dia ini juga banyak penderitaan ya, kurang kasih sayang dari orang tua, tapi dia itu sebetulnya sosok yang kuat. Tetapi dia kalau sama kamu tuh manja ya, dan dia juga punya intuisi yang tajam ya, dia punya ketegasan yang membuat kamu juga meleleh ya atas karakter dia ini. Orangnya nggak, walaupun dia ini baperan ya, tapi dia orang yang tegas. Gimana ya teman-teman, mungkin gampang menangis gitu ya, gampang tersinggung, tapi bukan yang pembawa kehancuran ataupun sering bikin masalah ya, bukan ke arah sana ya guys ya. Tapi lebih kayak orang ini nih pengen dapat perhatian kamu aja, jadi dia tuh banyak ulah gitu ya untuk dapat perhatian. Orang ini intuisinya tajam, perasa banget, apapun yang kamu sembunyikan dia selalu tahu ya. Dan dia juga sosok yang mungkin punya apa ya, kayak aktivitas di mana dia adalah seorang mungkin yang menjalani sebuah apa ya, kayak dari kecilnya tuh banyak kesedihan ya, banyak air mata, banyak kekecewaan. Jadi pada saat dewasa ini dia cukup kuat banget ya, ditempa oleh semesta. Terus dia di sini nggak memiliki mungkin dibanding dengan kamu ya, kamu punya segalanya, dia ini kekurangan ya guys ya, secara ekonomi ya, atau mungkin pekerjaannya juga tidak bagus gitu ya buat kehidupan kalian di masa depan. Tapi dia ini punya kekuatan hati yang luar biasa. Apa ya, kayak gampang banget dia terkoneksi dengan semesta ya. Intuisinya tajam, jadi dia akan mengerti, dan itu yang menyebabkan dia ini kuat ya. Dia tidak mudah jatuh di apa ya, dijahati orang lain gitu, dan dia juga tidak mudah diprovokasi dalam bentuk hal apapun. Sosok yang bisa mengerjakan segala urusan meskipun dia belum punya pengalaman, tapi dia cukup mampu menyelesaikan masalah-masalah yang
datang dalam kehidupannya ya, dan dia juga sosok yang lemah lembut. Kalau ini yang sebetulnya teman-teman harus tahu ya, dia juga sangat apa ya, kayak populer gitu mungkin pekerjaannya, dia sebagai apa ya, kayak pekerja apa ya, kayak perawat mungkin ya, seorang perawat ya. Jadi butuh perhatian lagi dari kamu ya. Atau memang dia seorang dokter, dia seorang apa ya, yang bekerja di, oh bisa jadi dia seorang apa ya, spiritual ya. Kemungkinan besar ya, aku rasa hampir 80% arahnya seseorang ini kayak punya kemampuan spiritual ya. Jadi pandai bersyukur, pandai mencari peluang buat bahagia ya, orang-orang yang sudah tercerahkan, orang-orang yang sudah mendapatkan ajaran atau gemblengan dari semesta ya. Orang inilah yang saat ini selalu ingin berkomunikasi dengan kamu, karena melalui intuisinya dia mampu menilai kamu seperti apa dan akan seperti apa pada saat dia bersatu dengan kamu. Oke. Water sign ya, sosok pelindung, berani, pemberani, dan dia juga punya energi kemarahan yang besar sekali, tapi dia lebih bisa mengendalikan dirinya saat bersama dengan kamu. Orangnya pintar banget, dan di sini ya kecenderungan dia ini memang tidak bisa lepas dari kamu ini karena energi water ya, water sign ya. Perasa, jadi senang disayang, senang diberikan kemanjaan ya, jadi ketergantungan, dan inilah yang menyebabkan dia kembali berkomunikasi dengan kamu. Dan dia juga punya energi sun ya, kegairahan dia bisa muncul, bisa keluar itu ya sama kamu doang ya, kamu yang memberikan semangat itu ya, yang memunculkan gairah di dalam jiwanya ini keluar ya. Dan saat bersama dengan kamu dia merasa selalu apa ya, kayak happy, terus bahagia, terus banyak keberuntungan yang masuk gitu ya. Dan dia ngerasain kok aneh gitu ya, dia juga sampai dengan detik ini seperti itu. Kenapa dia kayak apa ya, denial juga ya, apakah karena memang kamu pembawa rezeki, atau memang ya cocok gitu, selaras, semesta merestui atau apa, tapi dia sering memikirkan kamu ini nggak habis pikir ya, kenapa gitu. Setiap kali dia menjauh justru dia dalam keadaan gelisah yang cukup hebat, yang menyebabkan dia berkali-kali harus balik lagi ke kamu, walaupun meski dia memutuskan untuk berpisah dengan kamu ya nggak sampai satu hari ataupun 1 bulan ya. Dia ini suka ngetes dirinya seberapa kuat gitu ya, berpisah dengan kamu, nyatanya dia kembali lagi ke kamu, nyatanya dia gak bisa jauh dari kamu. Orang ini juga punya tingkat seksualitas yang tinggi ya guys ya, dan dia juga memang banyak disukai orang ya, populer orangnya. Kemungkinan dia memang seorang bintang atau memang seorang entertain ya. Banyak orang yang suka dia dari parasnya, dari karakter fisik tubuhnya ya, yang menyebabkan dia banyak penggemarnya. Dan orang ini juga terlihat dari wajahnya ini mungkin adem, menyenangkan, yang memberikan orang-orang itu ada rasa ketertarikan yang dalam. Dan mungkin kamu juga pencemburu yang hebat, karena orang ini memang emang beneran sempurna ya guys ya. Udah pinter, dia punya spiritual, punya intuisinya yang keren banget gitu, yang semua orang mungkin ngincer dia ya, karena sesuatu hal yang nggak biasa dipunyai orang banyak gitu ya. Dan ini matanya sayu ya guys, matanya sayu, dan kemungkinan memang kamu sangat kelepek-kelepek juga sama orang ini. Tapi hebatnya adalah kamu yang bisa menaklukkan dia, yang membuat si energi dia ini tidak bisa seimbang kalau dia putus atau berpisah dengan kamu ya. Dia sangat mencintai kamu, dan dia juga banyak dicintai orang, tapi sampai dengan detik ini memang orang ini terbilang dingin sih ya, dingin, dan dia memang harapannya hanya kepada kamu. Oke guys, ini kemungkinan zodiak Pisces ya.
Leo, terus Scorpio, Cancer, lalu Pisces, Scorpio, Cancer, Leo, Aries, Sagittarius, Libra, dan Capricorn juga Aquarius. Oke guys, kita lihat untuk inisialnya. Oke, ada H, X, K, W, N. Oke, jatuh. L, G, D, U, O, T, J, F, A, M, dan ada huruf E. Nah, teman-teman semuanya, sampai di sini videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak buat supportnya, teman-teman. Semoga murah rezekinya dan panjang umur. Amin. Bye-bye semuanya.